Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilianti, mahasiswi STK IPB GRI Sidoarjo, Program Pendidikan Matematika 2019C. Di video ini saya akan membahas tentang materi matematika SMA, yaitu barisan dan deret. Yang pertama adalah pengertian dari barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi, bilangan yang diurutkan tetapi tidak acak harus ada aturannya. Contoh, di sini ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kira-kira bilangan berapa setelah bilangan 13 ini? Caranya bisa dari bilangan 3 ke 5 itu bisa kita tambahkan 2, 5 ke 7 itu juga ditambah 2. Jadi untuk mencari bilangan berikutnya kita bisa tambahkan 2, 13 ditambah 2 sama dengan 15, maka suku berikutnya adalah 15. Contoh yang kedua, di situ ada barisan bilangan 34, 31, 28, 25, 19. Ini juga termasuk barisan bilangan karena penyusunannya dengan aturan tertentu. Barisan bilangan ini punya pola yang sama, yaitu dikurangi 3. 34 dikurangi 3 hasilnya 31, 31 dikurangi 3 hasilnya 28, dan seterusnya. Jadi jika kita ingin mencari suku berikutnya, maka tinggal kita kurangi 3. 19 kita kurangi 3, maka hasilnya 16. Ini adalah barisan bilangan karena penyusunannya tidak secara acak, tapi harus ada aturannya. Contoh berikutnya, di sini ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32. Ini polanya itu dikalikan 2. Jadi 2 kita kalikan 2, 4 kita kalikan 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Untuk contoh yang terakhir ini polanya dibagi 3 atau boleh dikali 1/3. Jadi jika ingin mencari bilangan berikutnya tinggal kita kalikan 1/3 atau dibagi 3. Untuk contoh barisan bilangan yang pertama dan kedua ini disebut dengan barisan aritmatika. Sedangkan contoh yang ketiga dan keempat ini disebut dengan barisan geometri. Nah, di video ini yang akan saya bahas adalah barisan aritmatika terlebih dahulu. Yang pertama pengertian dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan yang mempunyai sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Contohnya di sini ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bilangan-bilangan ini, bilangan-bilangan yang menyusun suatu barisan ini disebut sebagai suku-suku barisan, disimbolkan dengan huruf U. Jadi U1 berarti suku pertama bilangannya 3, U2 berarti suku kedua bilangannya 5, U3 berarti suku ketiga bilangannya 7, dan seterusnya sampai UN atau suku ke N. N-nya ini bisa bilangan berapapun dan N-nya adalah bilangan asli. Barisan aritmatika ini memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Coba kita selisihkan. 5 dikurangi 3 hasilnya 2, 7 dikurangi 5 hasilnya 2, 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Jadi ini selisihnya selalu sama. Jadi suatu suku kita kurangi dengan suku sebelumnya itu hasilnya selalu sama, maka disebut dengan barisan aritmatika. Jadi bisa dituliskan
U2 atau suku kedua kita kurangi dengan U1, nilainya akan sama dengan U3 dikurangi U2. Begitupun U4 dikurangi U3, maaf di sini tuh harusnya U3, jadi nilainya juga sama. Dan seterusnya sampai suku ke N dikurangi suku sebelumnya, hasilnya juga sama. Dan itu disebut dengan beda atau biasanya dilambangkan dengan huruf B. Jadi pada barisan ini bedanya adalah 2. Contoh, tentukan beda masing-masing barisan berikut. Di sini ada barisan 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Ini bedanya berapa? Jadi kita bisa mengurangi suatu suku dengan suku sebelumnya. 20 kita kurangi 16, maka hasilnya 4. 24 dikurangi 20, hasilnya 4. Ternyata bedanya adalah 4. Di contoh yang kedua ini caranya juga sama, kita kurangi saja suku sebelumnya dengan suku selanjutnya ini. Jadi negatif 2 kita kurangi dengan 3, hasilnya negatif 5. Negatif 7 dikurangi dengan negatif 2, hasilnya negatif 5. Jadi di contoh yang kedua ini bedanya adalah negatif 5. Jadi ini adalah cara menentukan beda suatu barisan aritmatika. Selanjutnya, cara menentukan suku ke N barisan aritmatika. Jika U1 sama dengan A, biasanya ini disimbolkan dengan A. U1 atau suku ke-1 biasanya disimbolkan dengan A, suku pertama atau suku awal. Jadi pada pengertian barisan aritmatika tadi sudah disebutkan bahwa barisan aritmatika itu memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Jadi jika suku kedua dikurangi A tadi suku pertama sama dengan beda, dari sini dapat diperoleh U2 sama dengan A ditambah B. Kemudian U3 dikurangi U2 sama dengan B, dapat diperoleh U3 sama dengan U2 ditambah B. U2-nya tadi kan A ditambah B, jadi bisa diganti dengan A ditambah 2B. U4 dikurangi U3 sama dengan B. Jadi U4 sama dengan U3 ditambah B. U3-nya kita ganti dengan A ditambah 2B, ditambahkan lagi B, maka bisa diperoleh A ditambah 3B. Begitu juga dengan U5 dikurangi U4 sama dengan B. Jadi U5 sama dengan U4 ditambah B. U4-nya tadi kita ganti dengan A ditambah 3B ditambah B sama dengan A ditambah 4B, dan seterusnya. Dari sini kita bisa mencari nilai UN. UN dikurangi UN-1 sama dengan B. Tadi kita sudah dapat U2 sama dengan A ditambah B. U3 A sama dengan A ditambah 2B. U4 sama dengan A ditambah 3B. Nah, di sini A-nya ini tidak berubah. Yang berubah hanya koefisiennya saja. Saat N-nya 3, maka koefisiennya 2. Saat N-nya 4, maka koefisiennya atau B-nya ini 3. Maka misalnya kita ingin mencari U10. Yang pasti A ditambah 9B atau 10 dikurangi 1. Dari sini kita dapatkan rumus umumnya. Jadi UN itu koefisiennya B selalu nilainya N dikurangi 1. Jadi UN sama dengan
A ditambah N-1 dikali B. Nah, ini rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini rumus umumnya untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika. Contoh. Di sini ada contoh. Rumus suku ke N barisan 1, 4, 7, 10 dan seterusnya adalah penyelesaiannya. Untuk mencari rumus UN yang kita perlukan itu ada dua, yaitu yang pertama kita cari suku pertamanya dan yang kedua kita cari beda barisannya. Dari soal ini, beda barisan dan suku pertamanya sudah jelas ya. Suku pertamanya itu 1, jadi bisa diketahui A-nya sama dengan 1. Nah, untuk beda barisannya ini kita kurangi ya, 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3, jadi bedanya 3. Yang ditanya adalah UN. Kita menggunakan rumus yang tadi, jadi jawabannya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, nilai A dan nilainya B ini kita substitusikan ke rumus. Untuk UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, sama dengan A-nya tadi kita ganti dengan 1, dan B-nya kita ganti dengan 3. Jadi 1 ditambah N dikurangi 1 dikali 3, sama dengan 1 ditambah 3N dikurangi 3. Sama dengan 3N dikurangi 2. Dikurangi negatif 2-nya ini dari 1 dikurangi 3. Jadi ini adalah rumus UN-nya. Selanjutnya, ini ada contoh yang kedua. Suku ke-28 barisan aritmatika 11, 14, 11, dan 18 dan seterusnya adalah penyelesaiannya. Jadi yang harus kita cari pertama itu adalah suku pertamanya dan beda barisannya. Diketahui A sama dengan 17, suku pertamanya itu 17 dan bedanya adalah negatif 3. Jadi 17 dikurangi 14 negatif 3. Atau 14 dikurangi 17 itu negatif 3. Kita akan mencari suku ke 28 atau U28. Jawabannya, langsung saja kita substitusikan ke rumus tersebut. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, kalau kita ingin mencari U28 sama dengan A ditambah 27B. N-nya ini kita ganti 28 ya, sama dengan A ditambah 27B. A-nya tadi kita ganti dengan 17, B-nya kita ganti dengan negatif 3. Maka diperoleh 17 ditambah 27 dikali negatif 3. Sama dengan 17 ditambah negatif 81 dan hasilnya negatif 64. Yang selanjutnya yaitu deret aritmatika. Sebelum membahas deret aritmatika, kita akan memahami terlebih dahulu pengertian deret bilangan secara umum. Jadi deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Jadi deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Misalnya diketahui U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN, ini adalah suku-suku pada barisan aritmatika. Jika suku-suku pada barisan ini kita jumlahkan, maka diperoleh U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya sampai UN, ini sama dengan SN atau deret aritmatika. Dan deret ini disimbolkan dengan SN. S menjadi simbol deret bilangan, merupakan huruf pertama dari kata sum yang artinya jumlah. SN ini menyatakan jumlah N suku pertama suatu barisan bilangan.
Contoh ya, misal SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6. SN ini artinya jumlah dari suku pertama sampai suku ke-6. Contoh lagi, S20 itu artinya U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan U20. Ini rumus deret aritmatika. Di sini rumusnya ada dua, kita bisa menggunakan salah satunya. Yang pertama yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan SN dari deret aritmatika. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang satunya ini, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Langsung saja ke contoh. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiga sama dengan 4 dan suku ketujuh sama dengan 16. Jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah, diketahui suku ketiganya adalah 4. Ini bisa kita ganti U3-nya menjadi A ditambah 2B sama dengan 4. Diketahui juga U7 sama dengan 16, kita bisa mengganti U7-nya dengan A ditambah 6B sama dengan 16. Yang ditanya atau yang dicari adalah S10. Penyelesaiannya, yang pertama, A ditambah 6B sama dengan 16, kita eliminasikan dengan A ditambah 2B sama dengan 4. Nah, di sini diperoleh B atau bedanya adalah 3. Sekarang kita akan mencari nilai A dengan mensubstitusikan B-nya tadi. Kita ambil ke salah satu persamaan ini ya. Jadi A ditambah 2B sama dengan 4, B-nya kita ganti dengan 3, maka diperoleh A ditambah 2 dikali 3 sama dengan 4, A ditambah 6 sama dengan 4, maka A-nya diperoleh negatif 2. Sekarang kita akan mencari S10 dengan menggunakan rumus tadi ya, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. S-nya ini kita ganti, SN-nya ini kita ganti dengan S10, jadi sama dengan N-nya itu 10 per 2 dikali 2A ditambah 9B sama dengan 5 dikali A-nya tadi kita ganti dengan negatif 2 dan B-nya kita ganti dengan 3, maka diperoleh sama dengan 5 dikali negatif 4 ditambah 27 sama dengan 5 dikali 23 sama dengan hasilnya 115. Nah, ini tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan tentang barisan bilangan, barisan aritmatika, kemudian cara menentukan suku ke N barisan aritmatika sampai dengan deret aritmatika. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Untuk pengertian barisan geometri dan deret geometri akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.